Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Didik Arwinsyah. Hari ini kita akan coba membedah apa hukumnya saling subscribe di YouTube. Nah, ini apakah boleh nih Mas Didik? Karena ketika kita meminta orang untuk subscribe, nah kita juga berharap orang tersebut untuk subscribe balik. Nah, seperti itulah polanya sehingga kita subscribe mereka yang banyak, kemudian mereka juga mensubscribe kita. Orang-orang tadi yang sudah subscribe, mereka subscribe. Cuman teman-teman harus membaca ulang apa saja peraturan yang ada di YouTube sehingga kita benar-benar memiliki metode cara untuk mematuhi apa saja yang sudah di lampu kuning oleh pihak YouTube dan di lampu merah oleh pihak YouTube. Ini saya sendiri sudah men-screenshot hasil yang sudah dibuat oleh peraturan dari YouTube itu sendiri teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sama-sama kita ya. Baik, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, saran saya tonton dulu videonya sampai selesai agar teman-teman tidak salah kaprah dalam mengambil kesimpulan telah saya berikan dalam bentuk video seperti ini teman-teman. Di sini pihak YouTube sendiri memberikan lampu kuning kepada orang-orang dengan syarat-syarat tertentu, yaitu jangan memposting konten di YouTube yang sesuai dengan salah satu deskripsi di bawah ini. Teman-teman bisa baca di situ. Yang pertama adalah konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal. Contohnya bagi teman-teman ya yang senang dengan nonton secara ilegal ya, teman-teman beli view gitu ya. Nah, itu salah satu adalah view ilegal teman-teman yang tidak disukai oleh pihak YouTube. Tapi kalau jasanya adalah lebih profesional, mungkin dia menggunakan VPN yang profesional seperti itu dan hasilnya tidak mempengaruhi dari apa yang telah dia pesan ya, dan tidak menurunkan kadar resiko yang ada di YouTube itu sendiri, maka silahkan teman-teman lakukan itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan dengan teknik-teknik yang lebih ringan, misalnya teman-teman melakukan salah satunya adalah dengan endorse ya, pemain-pemain YouTuber yang lebih senior yang sudah memiliki subscriber lebih besar, teman-teman bisa endorse di sana, minta dia untuk mempromosikan YouTube teman-teman semua, boleh ya. Jadi tidak ada masalah asal dengan cara yang legal teman-teman. Yang ilegal misalnya penonton-penonton bayangan yang tidak terlihat, yang tidak memiliki akun Gmail tapi dia nonton gitu ya dengan menggunakan akun-akun robot. Nah, kadang robot itu ya fiturnya bisa terdeteksi oleh pihak Google itu sendiri teman-teman ya. Misalnya menitnya ketahuan, tiap nontonnya rata-rata menitnya sama. Nah, itu bisa ketahuan ya. Kecuali teman-teman lebih profesional untuk mengakali hal itu, silakan. Yang kedua, nah ini poin terpenting teman-teman yang mau saya sampaikan adalah konten yang mengajak kreator lain untuk saling mensubscribe channel. Catatannya teman-teman bisa perhatikan, yaitu Anda diperbolehkan untuk mendorong penonton untuk melakukan hal-hal seperti subscribe, menekan tombol suka, membagikan video atau memberi komentar. Ya, kita emang diperbolehkan untuk subscribe ya teman-teman, kita boleh ya. Tapi kalau teman-teman misalnya sering-sering ya, terlalu sering minta subscribe balik ya, dan itu melakukannya dengan spam, dengan komen-komen yang sama, kemudian teman-teman copy, teman-teman pastekan di video-video orang dan teman-teman tidak menonton hal itu, nah itu yang sangat beresiko teman-teman. Saran saya ketika teman-teman ingin melakukan, pengen saling subscribe, tetap kita harus melakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang legal ya. Walaupun sebenarnya pihak YouTube sendiri sangat melarang hal ini, tapi kita juga ya pengen mengajak orang lain agar orang lain mensubscribe, itu ada juga ya, diperbolehkan ya, asal tidak sering-sering teman-teman. Misalnya satu hari teman-teman langsung aja komen di video A, video B, video C, subscribe saya dong, nanti saya subscribe balik. Dan kalimat itu yang teman-teman copy itu kemudian dipastekan terus menerus, nah itu yang bisa dianggap spam. Dan jika melakukan spam, nanti orang-orang akan lebih banyak melaporkan komen Anda dan video dan channel kita sangat beresiko untuk di-banned oleh pihak YouTube. Sehingga kalau teman-teman mau ya, teman-teman bisa melakukan hal ini, atau teman-teman bisa lihat di situ akunnya DenGC ya, di situ beliau cerita tentang saling subscribe ya, teman-teman bisa lihat di situ banyak sekali yang minta ya subscribe balik dan lain sebagainya ya. Di situ ya teman-teman bisa lihat ya. Tapi kalau kalimatnya seperti ini teman-teman ya, misalnya ada kalimat seperti ini ya, misalnya yang like auto gue subscribe, nah boleh seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan kalimat yang sub for sub, nah itu biasanya sangat berisiko teman-teman. Nah, gunakan kalimat-kalimat yang lebih kreatif yang sehingga pihak YouTube itu tidak melihat bahwasanya kita emang sedang menggunakan sub for sub. Nah, biasanya ada beberapa cara orang-orang YouTuber yang lain menggunakan dengan kalimat-kalimat, misalnya sini saya suapin, nanti saya suapin balik ya, misalnya ada kalimat seperti itu ya. Jadi mereka mengakali
kalimat-kalimat agar tidak dideteksi oleh pihak-pihak YouTube. Nah, atau misalnya teman-teman, ayo kita saling support, wajib kudu harus, misalnya saling support misalnya ya, bukan saling subscribe. Nah, kalau saling subscribe nanti bisa terdeteksi ya. Mungkin sekarang tidak teman-teman, tapi kalau teman-teman melakukannya terus-menerus selama sebulan 2 bulan nanti akan tetap ketahuan. Saran saya seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Karena ini tegurannya teman-teman ya, lumayan keras juga pihak YouTube memberikan teguran. Pertama, peringatannya tanpa penalti. Emang kita biasanya tidak mendapatkan penalti ya, jadi biasa-biasa saja. Kemudian kita biasanya akan mendapatkan teguran pertama teman-teman, yaitu kita tidak bisa mengupload video, tidak bisa live streaming atau story, atau membuat thumbnail custom dan lain sebagainya. Kok saya nggak bisa ya upload video ya? Nah, itu berarti teman-teman sudah mendapatkan teguran pertama. Atau teguran kedua, teman-teman tidak bisa memposting selama 2 minggu ya. Teguran ketiga, nanti akunnya bisa dihapus secara permanen. Nah, saran saya teman-teman yang pengen melakukan saling subscribe, nah gunakan kalimat-kalimat yang tidak terdeteksi oleh pihak YouTube itu sendiri. Misalnya sub for sub atau subscribe, saling subscribe, mungkin saling support, atau teman-teman yang mau saya suapin silakan nanti saya tolong disuapin balik. Nah, boleh seperti itu. Jadi kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa menggunakan bahasa daerah masing-masing ya, yang kita bisa sama-sama paham, yang bisa kita sama-sama mengerti bahwasanya ini mintanya adalah saling subscribe. Oke, begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya atau teman-teman yang melakukan sub for sub dengan menggunakan teknik-teknik atau bahasanya masing-masing, silakan langsung aja komentar di kolom komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.